Kuasanya di Kalvari, oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku bersama-sama bangkit berdiri. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku menang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kuasa darah anak domba Allah yang memerdekakan setiap kami. Kami berkata kami menang. Kami menang. Haleluya. Dapat hadiah, dapat tunai. Amin ya, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, Selamat pagi Pak John, shalom Ibu-ibu. ya, selamat pagi Bu Fang Fang Lai, Bu Tisha dan semua yang sudah hadir ya. Baiklah Bapak Ibu, kita Ya. akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Silakan Bu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Pak John, terima kasih Bu Sama-sama. Joy, terima kasih Pak Lukas, terima kasih Anastasia, terima kasih Bu Tesia, terima kasih Gereja CSCC James, Cinta, Yohan, terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih atas kehadirat-Mu, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, penuntun yang terbesar yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya, kami bersyukur dan yakin bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Asal kami menurut perintah-Mu, asal kami menurut segala kehendak-Mu, rencana-Mu yang terbesar, yang tertinggi, yang terhormat. Di saat pagi hari ini Engkau pimpin Anastasia Puji Astuti membawa pembawaan acara ini. Pak Lukas juga Engkau berkatilah Pak John, Engkau berilah hikmat marifat surgawi, Kau turunkan urapan yang baru daripadamu, Kau beri kesehatan, Kau beri damai sejahtera, Kau beri kesembuhan, Kau berilah apapun yang Kau Tuhan Yesus inginkan, semua adalah rencana-Mu, kehendak-Mu, kasih karunia anugerah yang besar tercurah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, yang membawa kami untuk bersyukur dan terima kasih banyak kepada Bapa di surga. Di saat pagi hari ini, Bapa membangunkan roh jiwa tubuh kami untuk memuji menyembah Engkau, untuk merasakan kasih sayang cinta yang sejati yang Kau berikan, untuk memberi kekuatan, kesehatan apapun yang kami hadapi pada saat pagi hari ini. Kau beri kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, keajaiban, mujizat terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga membawa roh jiwa tubuh kami, Opa Oma Bruli, Opa Bruli, Oma Rosalin, juga Engkau berilah kesehatan, Engkau berilah kekuatan, Engkau berilah kesembuhan dalam setiap apapun yang mereka hadapi. Semua adalah kehendak, rencana, kasih karunia, anugerah besar berlimpah dalam kehidupannya Bu Rosalin, Oma Rosalin.
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung. Amin. Kami percaya pada saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, sabdamu itulah kemurahan, belas kasihan, pengampunan-Mu. Terpujilah namamu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Fang Lai untuk doa yang sangat indah Ya, buat kita semua di pagi ini ya. Tuhan ya, berkati terima Bu Fang kasih Lai. sama-sama. Ya, terima Oke. kasih Bu Fang Lai. Selamat pagi. Ya, Selamat pagi Oma Rosalin. Bu Rosalin, Ya, orang Baru tua terima kita. terhubung. Macet itu wifi-nya. Oh, gitu ya. Baik, ya kita Ya. doakan semua lancar ya. Ya. Iya, puji Ya. Tuhan. Kemarin saya baru bertemu dengan Pak Bruri, Bu Rosalin, orang tua kita ya. Senang sekali. Lalu setelah itu kami balik lagi ke hotel tempat acara Bapak Ibu, dan setelah itu baru kami pulang, istirahat, baru langsung kita bisa ibadah pagi ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua yang hadir pagi ini orang-orang luar biasa. Oke? Amin, 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 amin. Nah, kita akan sama-sama ya untuk belajar firman Tuhan pagi ini. Ada yang tahu? Pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 331. Iya, kita sudah tiba di serial yang ke-331 ya. Semua ini karena apa Bapak Ibu? Karena anugerah Tuhan ya. Ya. Anugerah Tuhan saja yang memampukan kita sampai pagi hari ini kita ada, benar-benar ini satu anugerah Tuhan ya. Oke, haleluya. Ya, baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan ya di pagi hari ini. Oke. Ya, saya rindu supaya semua kita pagi ini bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan mau berikan ya kepada kita semua di pagi hari ini ya. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu begitu antusias ya belajar firman, tambah semangat mengasihi Tuhan ya, tambah semangat mengenal pribadi Tuhan karena kita sudah belajar ya. Semakin hari semakin dalam untuk bisa mengenal pribadi Tuhan kita Yesus Kristus dengan benar ya. Amin Bapak Ibu ya. Oke, kita akan sama-sama lihat dulu firman Tuhan kita di pagi hari ini ya. Saya rindu supaya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu semua benar-benar diberkati Tuhan. Haleluya. Oke. Ya. Tuhan Yesus sungguh baik ya dalam hidup kita semua. Katakan amin. Ya, sangat baik dan teramat baik ya bagi kita di pagi hari ini. Oke, ada yang tahu pagi ini tema kita apa, Bapak Ibu? Belum. Nggak ada, Pak Jo. Oh, saya belum kirim ya? Ya, belum. Oke, baik kalau gitu ya. Iya, kita akan lihat dulu. Oke. Haleluya, terpujilah Tuhan ya selama-lamanya. Oke, saya minta waktu sebentar ya, kita dengarkan pujian dulu ya, sebelum saya akan menyampaikan firman ini untuk Bapak Ibu sekalian ya. Supaya kita benar-benar bisa diberkati Tuhan. Sebentar ya. Oke, saya ingin tahu Bapak Ibu, dari apa yang saudara-saudara ikuti firman seri pengajaran firman Tuhan, apa yang saudara dapatkan ya, mulai dari Ibu Atanasia dulu, lalu Pak Lukas dan semua teman-teman kita. Saya ingin tahu untuk feedback ya. Ya, Bu Atanasia mau kasih komentar apa? Ya, untuk yang terakhir yang kami selalu ingat, Pastor, iman kita, Pastor. Ya. Apapun terjadi, kita harus kuat, jangan goyah, kita tetap memandang Tuhan.
mahkota iman yang tidak akan goyah itu Pastor. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap mencari Tuhan, memandang Tuhan. Apa istilahnya sekarang itu jangan menjual Yesus ya Pastor. Yang lagi boomingnya sekarang itu jangan menjual Yesus ya, dalam arti jangan karena kekayaan, jangan karena cinta kita meninggalkan Tuhan, itu jangan. Jadi tetap, ya iman kita tidak boleh goyah, kita tetap bersama Tuhan Yesus sampai kapanpun, kita tetap bersama Tuhan Yesus. Itu Pastor dari saya. Oke, terima kasih buat Tanasya. Oke, Pak Lukas, apa yang Pak Lukas dapatkan selama mengikuti serial khotbah pengajaran ini? Ya, terima kasih, Pastor. Selama mengikuti serial khotbah Pastor John tiap pagi ini, ya saya belajar untuk semakin hari lebih mengerti akan isi kebenaran firman Tuhan atas kehidupan saya, agar kita tetap selalu mau bertumbuh di dalam keimanan rohani saya, gitu loh Pastor. Karena Tuhan Yesus kan kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjadi terang dan garam di keluarga kita. Maka itu apa yang Pastor ajarkan kepada kita melalui pengajaran firman ini boleh menjadikan rema atas kehidupan saya. Itu aja Pastor, makasih. Oke, terima kasih Pak Lukas Krisnanto. Baik, setelah itu, ya Ibu Joyce Putri, apa yang Ibu dapatkan selama Ibu mengikuti serial khotbah pengajaran ini? Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sakuna. Saya merasakan saya lebih dekat, lebih setia. Saya diuji, saya digoncang, tapi saya percaya dengan ibadah di gereja CLCC, saya bisa bertumbuh. Semua ini saya serahkan kepada Tuhan. Selalu Tuhan menolong saya, maupun Bapak Pendeta John Sarbunan yang selalu mendoakan kita semua yang hadir pada pagi hari maupun siang maupun malam, selalu ada jawaban. Ya itu Pak John, terima kasih, juga diberi kekuatan. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce Putirai. Ya, dari orang tua kita Bu Rosalin, beliau ini beliau catatannya sudah paling banyak Bapak Ibu. Itu lembarannya mungkin sudah tebal segini ya, sudah dibendel banyak sekali. Oke, Bu Ros, apa yang Ibu dapatkan dalam serial khotbah pengajaran ini? Ya, terima kasih Pak John. Ya. Saya merasa biarpun kami sudah berdoa dan belum mendapat jawabannya, tetap bersabar dan tetap percaya kepada Tuhan dan taat selalu. Itu saya pikirkan. Jadi kita tetap taat kepada Tuhan dan tak akan meninggalkan Tuhan. Amin. Ya. Praise the Lord. Bersabar untuk menunggu. Sabar ya, menunggu waktu Tuhan, indah pada waktu. Untuk kemenangan. Amin, untuk kemenangan, yes. Dan saya yakin tidak akan pernah sia-sia ya, perjuangan kita di hari ini. Amin, amin, amin. Oke. Baik, terima kasih Bu Rosalin, orang tua kita yang luar biasa ya. Oke, Ibu Fang Lai, nanti baru habis itu Ibu Tisha ya, Ibu Fang Lai yang juga begitu benar-benar ya setia sekali untuk mencatat serial khotbah pengajaran. Apa yang Ibu dapatkan Bu Fang Lai dalam mengikuti ibadah Zoom?
untuk serial khotbah pengajaran, apa yang Ibu dapatkan? Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih Oke. teman-teman sekalian semuanya yang mendengarkan sabda Pak Pastor John Sarbuna ini menjadi kesehatan, menjadi kesembuhan, menjadi kemuliaan, keajaiban yang Tuhan alami, yang kita alami, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Asal kita setia, taat, rajin, tertib, tekun, akan mendapat impartasi apapun yang diajarkan Pak John, semua menjadi kekuatan, menjadi kesehatan, menjadi damai, sejahtera, sukacita. Walaupun banyak walaupun banyak rintangan, tantangan, perkataan manusia yang selalu menyakitkan hatinya, yang selalu menyusahkan, merasa kami tak berdaya, tak berguna, tak merasa sesuatu yang apapun juga. Tapi ini kami mendengar suara Tuhan yang memerintahkan kami untuk melakukannya, dan situ akan mendapat bangkit lagi kekuatan, bangkit lagi kesehatan yang Tuhan berikan. Begitu kemurahan, belas kasihan, pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan, semualah adalah anugerah kasih karunia yang terbaik. Ya, semua itu asal kita setia, taat, rajin, tertib, tekun di hadapan Tuhan, maka setiap persoalan apapun juga kita hadapi setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, semua adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Ya, itu mulai hari pertama memang saya merasa enggak berdaya, rasanya takut. Begitu akhirnya saya melangkah, saya mendapat kesehatan, mendapat kekuatan, mendapat apapun yang kami hadapi, semua masih masih ada juga yang kami hadapi. Yang satu keinginan hati kami yaitu keluarga kami diselamatkan, teman-teman kami diselamatkan. Itu satu kerinduan kami pada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa. Pulihkanlah, sembuhkanlah. Bila hati kami selalu setia, taat, rajin, tertib, tekun, di situ akan mendapat kekuatan, dapat kesehatan ilahi. Terima kasih Bapak. Yaitu kami mendapatkan suatu kasih karunia, anugerah yang besar melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Ibu Fang Fang Lai untuk ini ya, sebuah kesaksian hidup ya yang luar biasa selama mengikuti ibadah sumur untuk serial khotbah pengajaran ini. Baik, puji Tuhan. Oke, kita akan dengarkan. Ini kalau saya kehilangan satu itu saya merasa rugi Pak John. Oh gitu ya. Ya, ya melalui ada suatu satu rintangan, satu gangguan apapun juga. Tapi ini saya akan melaksanakan dengan tekun. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Bu Fang Fang Lai. Oke, kita akan dengarkan dari Ibu Tisye yang masih di Jakarta ya. Nanti beberapa waktu lagi beliau akan kembali ke Surabaya dan kita akan ketemu di sana. Ya, Bu Tisye, mic bisa dibuka. Selama Ibu mengikuti ibadah Zoom, ya, apa Ibu dapatkan? Silakan Bu. Ya. Saya ikut Zoom ini, saya merasa iman saya semakin dikuatkan. Kadang-kadang saya ada keraguan-raguan itu, terus dengarkan ini firman dari Pastor John ini, saya kuat di sini ya. Amin ya. Tapi juga penuh dengan damai ya. Sukacita sekarang ini. Iya. Amin. Banyak kesan kok. Saya juga merasa ada mujizat itu ada. Amin ya.
Iya. Puji Tuhan. Ya, senang sekali kita boleh ini ya menikmati apa firman Tuhan yang disampaikan ya, dan teman-teman semua tentunya diberkati Tuhan ya. Yang tadinya ada takut, khawatir, setelah dengar firman Tuhan hatinya tidak takut, khawatir lagi ya. Yang tadinya susah, sedih setelah dengar firman Tuhan udah beda. Maka memang benar sekali saudaraku, firman itu makanan ya bagi roh kita dan makanan juga bagi jiwa kita ya. Oke. Ya, teman-teman semua, saya rindu sekali kita akan sama-sama ya mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan nanti kalau sekiranya Bapak Ibu terlambat, saya nanti ini ya akan kirimkan materinya kepada semuanya ya, jangan khawatir. Makasih Pak John. Oke, sama-sama. Baik, kita akan sama-sama ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita sudah tiba di serial yang ini ya. Cara tiga. Oke, serial yang ke-331. Oke, kita akan lihat dulu ya firman Tuhan pagi ini supaya kita bisa memahami ya. Pagi ini kita akan lihat di dalam 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang kita bahas ayat 10 ya sampai dengan ayat 12. Pak John, Ya. temanya belum keluar. Oh iya, temanya belum keluar. Nanti temanya, oke, saya akan kasih tahu ya temanya. Oke, sebentar. Jadi memang karena tadi malam pulang juga sudah capek, jadi akhirnya tidur sebentar ya. Oke, saudara sekalian, nanti saya kasih tahu temanya ya untuk kita sekalian, sehingga kita bisa ini ya belajar firman Tuhan dengan baik. Oke, baik, orang tua kita Bro Salim akan memperdengarkan dulu firman Tuhan ya di pagi hari ini buat kita semua. Kita belajar ya 1 Petrus 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke 1 Petrus 2 ayat 10 sampai ayat 12 ya. Oke. Ya. Ya, silakan Bro Salim. Belum ada, Pak John. Oh, belum ada. Maaf. Belum. Saya belum munculkan ya, sebentar. Oke, sudah muncul ya. Haleluya. Ya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya. Oke, ini dia 1 Petrus 2 ayat 10 mulai. Iya. Oke, makasih Pak John. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh balas kasihan. Balas kasihan, ya, oke. Peringatan 11 sekarang. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang Duriana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Amin ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengerti rahasia ini kita akan dengarkan satu pujian dulu ya bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kita akan lihat firman Tuhan ini ya lebih jauh. Haleluya. Oke.
Ya, kita akan dengarkan pujian ini Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ya kepada pembahasan lebih dalam lagi. Karyamu sungguh besar. Karyamu sungguh nyata di dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan beri. Buat semua kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan telah menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Kau Tuhan kami. Sangat besar pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Oh Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, Kau kami cinta Tuhan. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup.
Kau Tuhan di hidupku. Oh Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup. Yesus, kami sembah Kau Tuhan yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Kau satu dalam hidup. Oke, Tuhan satu-satunya dalam hidup kita sekalian ya. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung lihat firman Tuhan ya. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, glory. Oke, selamat bergabung Mas Samuel bersama Ibu Helena dari kota Pacet, Mojokerto di pagi hari ini. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, ya tadi itu ayat 3 ayat yang saya sampaikan untuk kita akan bahas ya. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun kita lihat dulu ya. Nats Alkitab kita di pagi hari ini, saudaraku. Oke, ini dia. Bisa dicatat ya. Nats Alkitab kita terambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, silakan Bu Rosalin. Ya, terima kasih Pak John. Oke. Shalom semuanya, selamat pagi. Nas bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin. Lakukanlah sesuatu, semuanya itu untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Jadi tema kita pagi ini dalam serial yang ke-331 yaitu mahkota abadi dalam perilaku yang memuliakan Allah. Ya, apapun yang kau lakukan, engkau makan, engkau minum, engkau apapun yang kau lakukan, ingat tujuan semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, artinya perilaku yang memuliakan Allah. Katakan amin ya. Siapa yang dimuliakan? Allah yang dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Allah, kita semua yang memuliakan Allah. Amin ya. Oke, saudara-saudara sekalian,
inilah dia mahkota penting ini, saudaraku, ya. Mahkota abadi dalam perilaku yang memuliakan Allah, ya, seperti yang firman Korintus Tuhan berapa, Pak John? 1 Korintus 10 ayat 31. Ini ya, yang tadi. Ya, Nats terima Alkitab kasih. kita. Oke. Ya, ini sudah ya. Nah, dan ini dapat kita pelajari tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Tadi sudah diperdengarkan ya oleh orang tua kita, Ibu Rosalin. Dan nanti kita akan membahas itu ya satu-satu. Dari ayat-ayat ini, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Mengerti perilaku yang memuliakan Allah. Ya, itu dia. Jadi banyak orang kenapa dia tidak bisa memuliakan Allah karena dia tidak mengerti, saudaraku. Dan untuk bisa mengerti ini, maka kita perlu belajar. Untuk belajar ini, maka tugas kita sebagai murid kita belajar, ya, apa yang diajarkan oleh pemimpin kita, apa yang diajarkan Tuhan melalui pemimpin kita, sehingga kita ini yang tidak mengerti jadi mengerti. Kita yang tidak tahu jadi tahu. Kita yang tidak paham jadi paham, ya. Bahkan ketika kita menjadi orang yang sedih hatinya, yang susah hatinya karena kita sudah diajarkan firman yang benar, sehingga hati kita yang susah tidak susah lagi, yang sedih tidak sedih lagi, yang takut tidak takut lagi, yang khawatir tidak takut khawatir lagi, karena kita sudah belajar hal yang benar. Amin ya. Oke. Nah, kita akan lihat ini Bapak Ibu. Agar dapat, saudaraku ya, agar dapat perilaku yang memuliakan Allah, ini dia, maka tugas kita, saudaraku ya, tugas kita sebagai orang percaya, ini penting ya, tugas kita akan memegang ada 3 kebenaran yang akan kita bahas pagi ini ya. Iya, Pak John. Oke, ada 3 kebenaran yang akan kita bahas di pagi hari ini. Ini sudah dicatat? Oke, yang sudah bilang sudah? Oke. Oke. Oke, ada 3 kebenaran ya. Nah, kita akan lihat kebenaran itu apa saja. Oke, kita akan lihat ini dia ya. Tentang makna 3 poin penting dari 1 Petrus 2 ya. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ada 3 T yang harus kita pegang di sini. T yang pertama yaitu terkesan sebagai umat pilihan Allah. Itu dulu. Jadi kita ini adalah umat pilihan Allah. T yang pertama itu terkesan sebagai umat pilihan Allah. Ya, dalam bahasa Inggris itu disebut adalah identity. Identity itu bicara tentang identitas kita. Ya, saudaraku. Dahulu kita itu bukan umat, tetapi sekarang kita umat Allah. Ya, ini soal identitas yang baru, ya. Jadi dulu kita bukan umat, ya. Itu identitas yang lama. Tetapi sekarang kita menjadi umat Tuhan. Amin ya. Kita tahu sekarang identitas kita sebagai orang percaya kita adalah umat Tuhan. Jadi ini T yang pertama yaitu terkesan, ya, sebagai umat pilihan Allah. Nah, berapa banyak saudara yang merasa engkau adalah umat pilihan Allah, lambaikan tangan. Amin ya. Bayangkan dari sekian miliaran orang ya, yang begitu banyak di muka bumi ini. Ternyata saudara dan saya sudah dipilih Tuhan yang menjadi umat pilihan Allah. Ya, ini T yang pertama. Oke, sekarang kita lihat T yang kedua yaitu tersentuh. Setelah kita terkesan, yang kedua mulai tersentuh. Tersentuh oleh apa? Oleh belas kasihan Tuhan. Nah, belas kasihan Tuhan dalam bahasa Inggris itu disebut mercy, ya. Nah, kita lihat penjelasannya ini ya. Kita telah menerima rahmat dan belas kasihan yang membuat kita hidup dengan rasa syukur. Rahmat itu anugerah, Bapak Ibu, ya, sama dengan kasih karunia, saudaraku. Grace. Nah, ini dia, ya. Oke,
Ini T yang kedua, yaitu tersentuh oleh belas kasihan. Belas kasihan siapa? Belas kasihan Tuhan. Ya, ketika engkau bisa menyentuh belas kasihan Tuhan, oh, saya percaya Bapak Ibu, persoalanmu selesai, penyakitmu sembuh. Amin ya Bapak Ibu. Masalahmu teratasi. Karena apa? Tuhan itu tersentuh. Ya, hati Tuhan tersentuh. Jadi engkau dan saya ini tersentuh oleh belas kasihan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Sentuhan-sentuhan kasih Tuhan itu akan nyata bagi kita sekalian. Ini T yang kedua yang harus kita pegang. Ya. Lalu T yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, T yang ketiga yaitu terpisah dari hidup. Oke. Terpisah dari gaya hidup dunia. Ya. Saudara, ini yang Tuhan mau. Jadi kita ini sudah dipanggil keluar dari kegelapan, kehidupan dunia, kehidupan yang masih berdosa, kehidupan yang masih hidup lama, ya Bapak Ibu sekalian, yang dulunya haleluya itu kehidupan yang lama, sekarang jadi haleluya. Nah, kehidupan yang baru, ya. Yang dulunya Bapak Ibu sekalian ya, kita itu alkohol, nah sekarang kita jadi suka Alkitab. Amin ya. Yang untuk yang pria ini bahkan wanita juga ya ada juga yang seperti itu ya. Yang sukanya dulu rokok kudus, nah sekarang kita suka Roh Kudus ya. Oke, setelah Yesus naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya ke bumi ya. Nah, ini yang Tuhan mau terpisah dari gaya hidup dunia. Gaya hidup dunia ini artinya hidup yang tidak berkenan ya di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya, hidup yang hidup yang benar-benar melakukan banyak kehidupan yang berdosa. Nah, Tuhan mau kita dipisahkan, terpisah dari gaya hidup dunia ya. Dalam bahasa Inggris disebut holiness. Holy itu kudus, Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat penjelasannya ini. Nah, kita sebagai pendatang dan perantau, kita dipanggil untuk hidup kudus di tengah dunia yang gelap. Ya, Bapak Ibu, dunia itu gelap. Tapi Tuhan ingin bawa kita kepada terang yang ajaib. Kalau orang tinggal dalam kehidupan yang gelap, satu, hidupnya tidak nyaman. Pertama ya. Yang kedua, dia tidak mempunyai arah hidup yang jelas karena dia mutar-mutar di situ, nggak bisa lihat ada di sana ada jalan keluar ya, hidupnya berputar di situ. Yang kedua, yang ketiga, orang dalam kegelapan itu dia nggak punya harapan, saudara ya, dan hidupnya di situ benar-benar mengalami berbagai macam ketidakpastian, saudara-saudaraku ya, dia tidak mengalami ketidakpastian. Dan hidupnya akan sangat ya menderita di tengah-tengah kegelapan. Tapi Tuhan mau bawa kita keluar dari semuanya itu ya. Kita masuk kepada terang yang ajaib sehingga kita bisa lihat masa depan kita ya. Kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Kita akan tenang, hati kita akan damai ya bersama dengan Tuhan. Oke, ya ini ya. Jadi T yang pertama terkesan sebagai umat pilihan Allah, ya itu yang pertama, identity ya. Yang kedua tersentuh oleh belas kasihan Tuhan, mercy. Dan yang ketiga terpisah dari gaya hidup dunia, ya atau holiness. Oke, ini sudah dicatat semuanya? Sudah ya. Oke, sip. Baik. Nah, dari 3 rahasia ini, kita lihat kalau begitu sekarang apa dong hasilnya ya yang akan kita nikmati. Kita lihat ini ya, hasilnya bagi orang percaya. Yang pertama, ya ini ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu. Taunya bagaimana? Dia tahu dia telah beroleh belas kasihan dari Tuhan sebagai umat Allah. Ya. Oke, saya ulang ya. Dia tahu bahwa dia telah beroleh belas kasihan dari Tuhan sebagai umat Allah. Nah, kita lihat ya ayatnya 1 Petrus 2 ayat 10. Silakan Bro Salim. Ya, 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya,
yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Nah, itulah dia Bapak Ibu, ya. Jadi kita tahu identitas kita sebagai umat Allah itu kita beroleh belas kasihan. Dari siapa Bapak Ibu? Dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Ya, ini dia karena kita sebagai umat Allah. Oke, ini yang pertama ya. Apakah sudah dicatat? Ya. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, baik Makasih, kita lihat. Pak John. Oke, sama-sama. Kita lihat yang kedua. Ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Jadi kalau ada orang menangis, itu bagian dari jiwa. Orang tertawa, itu juga bagian dari jiwa. Atau orang teriak histeris, ketakutan, ya, itu bagian dari jiwa. Atau orang marah-marah, itu bagian dari jiwa, ekspresi jiwa. Atau orang lagi tertawa bahagia, nah itu adalah bagian dari jiwa. Ya, jadi orang percaya yang taat pada firman, dia menjauhkan dirinya dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita lihat ya ayatnya 1 Petrus 2 ayat 10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Oh, 11. Oke, 11 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Amin. Amin. Ya, jadi kita berjuang ini, saudaraku, melawan keinginan-keinginan daging ya, saudaraku. Jadi hidup ini satu perjuangan yang mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, siap tidak siap, kita sedang menghadapi itu. Ya. Dan untuk berjuang ini Bapak Ibu, kita butuh kekuatan. Ya, sehingga kita mampu bukan sekedar bertahan, tapi kita terus menerobos. Kita butuh firman Tuhan. Sehingga waktu kita berjuang, kita menang. Amin ya. Tapi kalau kita tidak bersama dengan firman, kita tidak akan bisa menang. Amin Bapak Ibu. Ini ya. Jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia, saudaraku. Ya, semua perjuangan kita akan membuahkan hasilnya. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia berbuat baik. Ya, dia berbuat baik untuk apa, saudaraku? Untuk memuliakan Allah pada hari Tuhan Yesus melawat umat Tuhan. Wow, ini dahsyat ya. Saya ulang ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia berbuat baik dan memuliakan Allah pada hari Tuhan Yesus melawat umat Tuhan. Kita lihat ayatnya ya, 1 Petrus 2 ayat 11. 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang Duriana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Amin. Amin ya. Jadi di sini kita sudah belajar tema firman Tuhan, yaitu ya perilaku yang memuliakan Tuhan ya. Jadi saudara, kita sudah belajar 3 poin penting ini ya. Mahkota abadi dalam perilaku yang memuliakan Allah. Oke, saya ingin bertanya ya untuk kita sekalian pada pagi hari ini, apakah benar ada mahkota abadi dalam perilaku yang memuliakan Allah? Ada enggak? Ada. Pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau ternyata perilaku orang tersebut tidak memuliakan Allah? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada ya. Tuhan memberkati kita sekalian Bapak Ibu, tetap semangat ya. Yang ketiga Pak John. Oh, yang ketiga. Yang mana? Belum ya? Orang percaya yang hasil. Oh, hasilnya baik. Oke. Nah, kita lihat ini hasil yang ketiga ya. Oke, ini dia. Ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia berbuat baik. Dia berbuat baik, ya saudara, dan memuliakan Allah pada hari Tuhan Yesus melawat umat Tuhan. Ya, siapa umat Tuhan? Kita semua umat Tuhan. Amin ya. Sama-sama. Oke, selamat pagi buat kita semua ya. Befang-fang lain sudah catat ya.
Sudah Oke, Pak John, baik. terima Nanti kasih banyak. ya materinya nanti saya kirim lagi. Ya, kita akan berdoa dulu dan kita sama-sama ya sudah hadir di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, meteraikan firman Tuhan ini dan jadikan kami semua menjadi pribadi yang memuliakan Allah dan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Joyce Putirai. Pak John, mohon maaf saya nggak bisa bicara, pesawat sudah mulai lewat Pak John. Oke, baik. Ya, Sementara, mohon maaf. ya, sementara bisa dihandle dulu oleh Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Iya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kita mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mana firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini kita sudah boleh kembali menerima yang baru atas sifat kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan mengajarkan pada kita harus mempunyai perilaku yang memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu, setiap hari mari kita membuat perilaku kita semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini ada makna 3 poin penting dari yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Yang pertama, harus belajar terkesan sebagai umat pilihan Allah. Dan yang kedua, untuk selalu tersentuh oleh belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, harus terpisah dari gaya hidup dunia. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini terpatri dalam setiap hati dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya buat kita pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih mengucapkan terima kasih pada Pastor John Sarbunan MA, hamba Tuhan yang begitu setia memberkati kita melalui pengajaran firman Tuhan yang tadinya tidak mengerti dibuat terus lebih mengerti lagi atas dalam firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita saling mendoakan ya Pastor John tetap terus diberikan kesehatan umur panjang yang selalu ekstra yang dari Tuhan Yesus, dan Pastor John tetap untuk menjaga kondisi kesehatan istirahat yang cukup dalam kehidupan hari-hari. Terima kasih Pastor John, Tuhan Yesus memberkati yang sudah diberikan pada kita semuanya. Haleluya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fang Lai yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Fang Lai. Ya Pak Lukas, terima kasih. Ya, kita saling mendoakan selalu. Bu Fang Lai juga diberikan kesehatan umur panjang ya. Bahkan terus diberikan roh yang terus menyala-nyala dalam terus mengiring melayani Tuhan. Menjadi suratan-suratan Kristus yang terbuka dalam kehidupan Bu Fang Lai setiap hari. Dimanapun Bu Fang Lai berada, Tuhan Yesus ditinggikan dan muliakan. Terima kasih Bu Fang Lai buat doa sebelum firman Tuhan. Dan haleluya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan pagi hari yang indah ini. Tetap semangat Oma, kita juga saling mendoakan terus ya Oma. Oma Rosalim sama Opa Bruri terus diberikan kesehatan yang ekstra yang dari Tuhan Yesus, kekuatan semangat roh yang terus menyala-nyala buat Opa dan Oma. Kehidupan masa tuanya, percaya Opa Oma tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Opa Oma selalu ada bersama Tuhan Yesus ya setiap hari. Salam buat Opa. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu lagi nanti ada pada acara berikutnya kita di darat. Makasih Oma sudah memperdengarkan ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma Rosalin. Sama-sama. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor John Sarbunan yang juga sudah menaikkan doa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati Pastor John Sarbunan. Haleluya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari pagi hari ini dengan semangat antusias, mari kita naikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja sesis kita yang tercinta. Doa profetik ini akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia Pujiastuti ST dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Atanasia. Terima kasih Mama Joyce, Pak Lukas, teman-teman ya. Mari kita ucapkan shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan. Mari kita sama menaikkan petik bangsa dan negara bagi gereja sisi tercinta. Kita aminkan dan berkreasi. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami lawan
dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I Amin. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Ada korupsi, terorisme, kekerasan, serta semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Amin. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Amin. Doa Terima. Gereja Selsisi Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dan dahsyat dalam pelayanan Gereja Selsisi. Amin. I receive. Saya sudah terima. Amin. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Saya sudah terima. Ini adalah pembawa Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Saya sudah terima. Sisi sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Gereja Selsisi sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia, Puji Astuti Esti. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Terima kasih ya. Ya, makasih Bu Fang Lai. Saya kembali kepada Pak Lukas. Terima kasih. Ya, haleluya. Terima kasih buat Atanasia Puji Astuti Esti. Buat tugas pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan terus semangat. Yakin percaya sakit penyakitnya sudah disembuhkan. Amin. Amin. Dan kita akan masuk ke tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan pengumuman info Gereja Selsisi. Pengumuman info Gereja Selsisi ini akan disampaikan oleh saudara kita yang luar biasa yang ada di Pacet, Mojokerto, yaitu Mas Samuel Christian. Ya, waktu dan kesempatan saya persilakan Mas Samuel. Yo, terima kasih Bapak Lukas yang diberikan waktu kepada saya. Selamat pagi semuanya. Selamat Dan pagi. juga Oma yang ada di Indonesia. Amin. Saya akan menyampaikan info gereja GRCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gereja, gunung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer rekening BCA Gereja Selsisi 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja Selsisi 0813 3069 atas nama Marius Johanis. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13 WIB, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB, menyesuaikan ibadah Selsisi outside Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman dan pulang bawa mujizat. Amin.
Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 7 bulan Juni 2025, pukul 10 WIB sampai selesai. Bertempat restoran Delis, Jalan Dharma Usada Utara 7, 21 C di Surabaya. Acara ibadah puasa Gereja CLCC. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk pengumuman yang sudah disampaikan oleh Saudara Samuel Christian dari Kota Pacet, Mojokerto. Tuhan berkati Mas Samuel. Oh, terima kasih. Tuhan berkati Pastor Sama-sama. Amin. dan host kita, Bapak Lukas, dipersilakan. Iya, haleluya. Terima kasih Mas Samuel Christian yang pagi hari ini sudah hadir bersama-sama melayani ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat mama semua, oma sehat semua, om tante diberkati selalu senantiasa. Amin. Makasih Mas Samuel. Tuhan berkati juga. Oke, terima kasih. Haleluya. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Mari kembali pagi hari ini dengan semangat antusias. Kita bersama-sama akan menaikkan doa deklarasi. Mama Joyce bisa menjadi host kembali pagi hari ini. Saya serahkan Mama Joyce sebagai host pimpinan kita pagi hari ini. Mungkin masih pesawat Mama Joyce. Pesawat masih turun. Tidak apa-apa. Lanjut aja. Ya, lanjut aja Pak Lukas. Oke, siap. Makasih. Mohon dengan hormat, Oma Rosalin untuk mencatat nama-nama yang akan menaikkan doa deklarasi pagi hari ini. Oke, terima kasih. Mama Joyce, selamat pagi. Terima kasih Pak Lukas. Nomor 1 Ibu Fang Fang Lai. Al Mami. Ya. Mama Tesia ya. Tesia. Nomor 2. Ya, nomor 2. Terima kasih. Ya, sama-sama. Al Mami Dri. Ibu Puji Astuti. Fir. Bapak Lukas. Pak Lukas nomor 4. Selanjutnya, Saudara Samuel. Nomor 5. Yang terakhir, saya sendiri. Oke. Al Mami Dangkiwel ya. Ya, betul. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Untuk nama-nama yang menaikkan doa profetik telah diberitahukan oleh Ibu Joyce, ya, doa deklarasi. Dan kita akan dipandu langsung oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Silakan Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Opa Ruli, Oma Rosalin. Ya, Selamat sama-sama. pagi. Pagi. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan terima kasih. Aku percaya akan ada kesembuhan bagi Yes. orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Dalam nama Yesus. Ibu Tricia. Terima kasih Oma Rosalin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi Yes. keluarga umat Tuhan
di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Bu Atanasya. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini ada pertolongan Tuhan dalam persoalan. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Pak Lukas ya. Iya, danke Weloma. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Ya, Samuel. Ya, terima kasih Oma Rusli. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya di tahun 2025 ini akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Joyce. Ya Mami Dangkiwel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tahun 2025 aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa deklarasi yang telah dinaikkan oleh ke-6 sahabat-sahabat kita. Tuhan berkati yang dipandu oleh orang tua kita Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin dan semuanya ya. Sama-sama Pak Jo. Oke. Praise God. Ya, terima kasih yang sudah menyampaikan doa deklarasi. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah pagi ini gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, mungkin ada yang mau didoakan atau langsung berbicara di layar. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah pada pagi hari ini Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang yang tak putus-putusnya untuk ibadah mulai dari pagi, siang, malam dalam pelayanan. Juga Ibu Sinta sebagai istri pendamping dari Bapak Pendeta John Sarbunan selalu diberi kesehatan, diberkati, dan anak-anak selalu sehat semuanya. Yang hadir pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya Ibu Joyce akan kembalikan kepada koordinator Ibu Puji Astuti. Silakan Ibu Puji Astuti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Mama Joyce, sos kita yang luar biasa. Ya, saya ucapkan terima kasih buat Bapak Pastor John Sarbunan MA yang sudah memimpin ibadah kita pada pagi hari ini, yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya yang sangat luar biasa, yang sudah kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang diperkatakan Tuhan Yesus melalui Bapak Pastor John, kita harus menjalankan, jangan hanya mendengar saja, harus melakukannya. Dan semua sudah terbukti melalui Zoom ini, doa-doa, firman-firman yang diberikan pada Bapak Pastor John benar-benar terjadi pada kehidupan kita. Dan untuk pribadi saya mengucap syukur, menuai istilahnya
tidak ada yang ini sia-sia ya Bapak Pastor John ya. Bapak Pastor John bilang semuanya tidak akan sia-sia, semua akan ditempatkan benar. Memang kita belum 100% mendapatkan hasil, tapi saya percaya apa yang Tuhan mau lewati Bapak Pastor John, firman-Nya betul-betul tergenapi. Itu untuk kepribadian saya. Jadi saya mengucap syukur Bapak Pastor atas motivasi firman yang diberikan pada kita semua jemaat CLCC. Tuhan Yesus memberkati Pastor untuk kesehatan panjang, tetap semangat ya Pastor, diberikan kesehatan yang ekstra lebih untuk melayani gereja CLCC. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, kesehatan umur panjang juga berkat yang melimpah buat Bapak Pastor Sakunda. Untuk Ibu Sinta diberkati kesehatan umur panjang juga adik James, adik Cindy, adik Johan semua diberkati Tuhan. Nah, terima kasih. Terima kasih buat Opa, Oma yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sudah melayani Tuhan dengan semangat, dengan antusias. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama buat Tanasya. Terima kasih pelayan Tuhan pagi hari ini, Mama Joyce Putirai, pelayan kita yang luar biasa. Apapun yang terjadi, Mama tetap semangat untuk melayani Tuhan pagi hari ini. Mau pesawat lewat atau nggak lewat, pokoknya jos untuk pelayanan pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Lukas sudah membantu Mama Joyce. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati Pak Lukas juga. Dan terima kasih buat Om Samuel sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Tetap semangat berjalan bersama Tuhan. Indah pada waktunya Om Samuel. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam kehidupannya Om Samuel. Amin. Amin. Nah, Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Mama Tisha, tetap semangat, cerah. Terima kasih Bu Awan. Ya, karena Mama Tisha percaya ya, Ma, yakin ya, ibadah pagi segalanya. Yang penyakit dihilangkan, semua penyakit yang Bu Mama Tisha hilang dalam nama Tuhan Yesus. Hilang dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberi kesehatan umur panjang, juga keluarga adik Misha juga diberkati Tuhan kesehatannya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Ibu Fang Fang lah yang selalu mendoakan kita semua jemaat gereja CLCC. Terima kasih atas doa-doanya. Tetap semangat mengiringi Tuhan. Ya, tetap beribadah. Tuhan Yesus memberi kesehatan umur panjang buat semuanya indah pada waktunya ya Bu Fang Fang lah. Tetap semangat ya. Ya. Ya, amin. Terima kasih buat gereja CLCC, ada Yohan, Melwati, kita sekali lagi terima kasih buat yang hadir. Kembalikan pada Bapak Pastor John Sarbunan untuk memberkati semua dengan doa. Silakan. Oke, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan turun. Siapa yang sakit hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan sekarang imani bersama dengan saya. Oleh bilur Yesus engkau disembuhkan. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya engkau terkoneksi dengan sumber kuasa, sumber mujizat, sumber kesembuhan. Di dalam nama Yesus, Ibu Joyce Putirai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu bersama suami, anak, mantu, cucumu. Demi nama Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, semua masalahmu selesai. Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Untuk orang tua kita terkasih Ibu Rosalin, Pak Bruri, Tikwalu, bersama putrinya Ibu Sandra, sembuh dalam nama Yesus. Besannya, yaitu Pak Jeffrey Fernandez, sembuh dalam nama Yesus. Semua persoalanmu selesai dalam nama Yesus. Semuanya bisa dilancarkan, dimudahkan. Terima dalam nama Yesus. Kami doakan juga buat Tanasya, Pak Lukas, kami doakan kuasa Tuhan turun atasmu, alami dan nikmati. Kuasa Tuhan hari ini oleh bilur Yesus engkau sembuh Ibu Atanasya, Pak Lukas engkau sembuh dalam nama Yesus. Anak-anak baik itu Kesia Temi percaya dan oh Tuhan Yesus anak-anak Bu Atanasya sembuh dalam nama Yesus. Ibu Tishe imani pagi ini kuasa Tuhan sedang bekerja, engkau sembuh, benjolan hilang, sudah hilang dalam nama Yesus. Tidak akan muncul lagi dalam nama Yesus. Penyakitmu disembuhkan. Juga untuk putrimu, saudari Messi, sembuh dalam nama Yesus. Anak-anak yang lain sembuh dalam nama Yesus. Berkata hari ini kuasa Tuhan sudah mengalir menyembuhkan engkau. Dan semua persoalan, pergumulan, semua yang engkau sedang kerjakan bersama Tuhan berhasil. Tuhan buat order bertambah-tambah, omset meningkat dalam nama Yesus.
perputaran keuangan semakin baik. Untuk Mas Samuel, untuk juga Ibu Fang Fang Lai, semua yang hadir pagi ini, Ibu Meliawati, demikian juga Bu Sinta, anak-anak Yohan Sini James, kuasa Tuhan turun atasmu, sembuh dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, umat Tuhan di gereja CLCC, kuasa Tuhan bekerja, siapapun yang sakit sembuh. Pak Darmawan Lim, Ibu Hana Nova, juga Bu Mariatan, putranya Sencai, sembuh dalam nama Yesus. Pak Wongkir, sembuh. Ibu Linda Effendi, sembuh. Ibu Nini Herawati, dalam nama Yesus. Ibu Lydia Eka, juga Ibu Indriani, sembuh dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Doakan juga, oh Tuhan adik dari, oh Tuhan Yesus, Ibu Helena sembuh dalam nama Yesus. Percaya Ibu Helena juga sudah sembuh, dan juga Tuhan adiknya Ibu Fenty juga sembuh dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Berkati kebaktian pagi ini, kebaktian untuk nanti siang, kebaktian nanti malam, berkati semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan berkati ya. Pak Lukas, buat Tanasya. Tuhan berkati Bu Salim, Bu Helena. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati Bu Joyce, Bu Pang-Pang Lai, Bu Tisin. Tuhan berkati ya. Bu Salim semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless you, Bu Pang-Pang Lai. Tuhan berkati ya. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.